Al-Quran yang hari ini kita baca ternyata berbeda dengan mushaf yang dulu ada di zaman Nabi dan para sahabat. Loh, kok bisa? Simak penjelasannya. Mushaf sudah mulai ditulis sejak masa Rasulullah. Ada yang di kulit hewan, pelepah korma, batu, kayu, yang jelas terpisah-pisah. Di masa Khalifah Abu Bakar, Quran mulai dikumpulkan atas saran Umar bin Khattab karena banyak penghafal Al-Quran yang syahid dalam peperangan. Awalnya Abu Bakar menolak karena itu bid'ah. Nabi tak pernah melakukannya, sampai beberapa sahabat meyakinkan Abu Bakar, dan beliau pun akhirnya menyetujuinya. Pengumpulan mushaf terus dilakukan hingga masa Sayyidina Utsman. Di masa itu banyak terjadi perbedaan pembacaan mushaf Al-Quran, karena semenjak wafatnya Nabi hingga kodifikasi Al-Quran, terdapat sekitar 4 mushaf sahabat yang digunakan kaum muslimin. Mushaf Ubay bin Ka'ab yang tersebar di sebagian besar daerah Syria, mushaf Ibnu Mas'ud di Kufah, mushaf Abu Musa al-Ash'ari di Basrah, dan mushaf Miqdad bin Aswad yang banyak dibaca oleh penduduk kota Hims. Kok bisa beda-beda? Mana yang benar? Semuanya benar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, unzilal Qur'an ala sab'ati ahruf. Quran diturunkan dalam 7 bentuk. Singkat cerita, Quran oleh Sayyidina Utsman disatukan penulisannya atas ijma' dan riwayat semua sahabat penghafal Quran secara mutawatir. Jadilah Mushaf Utsmani yang kemudian disebar ke semua kawasan Islam. Sayyidina Utsman juga memerintahkan semua gubernurnya untuk memusnahkan Al-Quran selain Mushaf Utsmani untuk menghilangkan perselisihan dan perpecahan umat Islam karena menganggap Quran mereka yang paling benar dan yang lain salah. Nah, masalahnya, Mushaf Utsmani itu tulisannya gini. Tanpa harokat, tanpa titik, tanpa hamzah. Inilah Mushaf Utsmani yang asli. Baru di masa tabi'in, seorang ulama bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali menciptakan tanda baca. Tanda bacanya pun masih berupa titik-titik. Itulah yang membedakan huruf yang satu dibaca fathah, kasroh, atau dhammah. Nah, pada fase selanjutnya ada ulama yang bernama Nasr bin Asim dan Yahya bin Ya'mar. Dua ulama ini berijtihad menciptakan garis-garis pendek untuk membedakan ejaan huruf yang sama, seperti ba, ta, tha, ha, kha, sin, shin, shad, dad, ta, dha, dan lain-lain. Lalu seorang ulama bernama Khalil bin Ahmad kemudian membalik fungsi tanda-tanda baca tersebut. Titik-titik yang tadinya merupakan tanda harokat diubah menjadi tanda pembeda ejaan antara huruf-huruf yang bentuknya sama. Nah, dari sini kita tahu bahwa Mushaf Utsmani yang kita baca hari ini adalah bid'ah hasanah.